Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Selamat siang, saya online direkam di jam 1:47. Saya online dari FX Gold Coffee. Ini adalah coffee shop dengan konsep drink coffee make money, di mana FX itu singkatan dari Forex dan Gold Anda sudah tahu. Jadi sebetulnya ini tempat berkumpulnya para trader, bukan hanya forex gold, tetapi juga saham, indeks, bahkan cryptocurrency. So, kalau Anda misalkan mau konsultasi, mau ngobrol, mau tanya-tanya, segala sesuatu tentang dunia trading, welcome ke coffee shop saya, FX Gold Coffee Shop. Itu di daerah Kosambi Baru, Jakarta Barat. Anda bisa WA saya 0811992989, atau Anda bisa ke Google Map, Anda ketik saja FX Gold Coffee. Menunya bukan hanya kopi, tapi ada juga minuman ringan dan juga makanan-makanan yang lain. Dan ini buka setiap hari kecuali hari Rabu tutup, di mana bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kali ini kita akan membahas forecast mingguan untuk gold atau emas setelah sebelumnya saya upload video mengenai analisa fundamental serta pair euro USD, market dari mulai tanggal 23 hari ini sampai dengan 27 hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti biasa kita akan mulai dari analisa sentimental dulu dengan mengambil data COT, Commitment of Trade, dari website Bapeptinya Amerika atau cftc.gov. Jangan lupa bahwa ini adalah transaksi yang dilakukan oleh institusi besar di Amerika. Walaupun di Amerika saja, tetapi tentunya ini mewakili dunia. Kalau kita perhatikan pada gold, institusi besar non-komersial masih dominan memiliki posisi long yang lebih besar daripada short dengan perbandingan 72-28%. Dan sebetulnya ini stabil. Sama seperti analisa teknikal, kalau umpamanya bicara tren gold itu naik, maka bukan berarti garis lurus naik terus-menerus. Ada juga koreksi. Demikian juga dengan analisa sentimental dengan memperhatikan data COT tersebut. Tapi kalau kita perhatikan dari misalkan data yang saya input itu Juni, konsisten position long itu masih lebih dominan daripada short. Walaupun sebetulnya pernah terjadi di mana posisi long itu lebih kecil daripada short. Sehingga dengan demikian, kesimpulannya bahwa institusi besar masih tetap memegang posisi long pada emas, dan kalaupun harga emas turun, sifatnya lebih ke arah profit taking. Sama saja misalkan kita dagang, kemudian kita beli barang dengan modal yang rendah, harga bergerak naik, bisa saja sebagian dari barang tersebut kita jual dalam kerangka aksi profit taking, akhirnya bisa membuat harga turun, dan di situ nanti jika harga sudah rendah, maka akan dilakukan kembali aksi buy. Itulah yang disebut dengan buy on low, on support kuat. Nah, sekarang kita lanjut ke analisa teknikalnya dengan melihat trading view. Kalau kita mulai dari time frame daily, bahwa yang namanya gold ini sedang mengalami penurunan, dan itu bisa ditandai dengan kalau kita perhatikan sudah ada 3 puncak dan 3 lembah yang menurun, kemudian juga menggunakan kombinasi 5 EMA, didapatkan closing candle-nya itu di bawah semua EMA mulai dari sini, dan di sini EMA 10-nya sudah paling bawah. Sudah terjadi kenaikan, dan bisa saja kenaikan ini juga sebagai sebuah koreksi untuk meneruskan tren turun. Karena kalau saya perhatikan, saya tarik trend line ini ke sini, ini memang sudah di breakout, akhirnya menjadi resisten baru, itu pertama. Kemudian juga ada EMA 200. Kemudian kalau kita lihat di sini ada history high sebelumnya. Sehingga area ini di daily perlu dipantau sebagai sebuah area resisten. Kita turun ke time frame yang lebih kecil supaya lebih tajam lagi. Saya di sini sudah membuat beberapa area buy dan area sell. Di sini saya meminta Anda untuk smart di dalam melihat trading plan saya, bahwa area sell ini perlu kita amati dengan market execution, di mana jika misalkan dia naik dan ada yang disebut dengan reaksi tanda-tanda perlawanan dari koreksi ini, misalkan keluar candlestick pattern bearish pin bar atau bearish engulfing,
Anda bisa melakukan aksi sell, apalagi jika dikombin dengan adanya double top, ditambah lagi dengan resisten-resisten menggunakan indikator EMA. Itu merupakan area-area yang cukup baik untuk melakukan aksi sell tersebut, di mana kita menerapkan prinsip follow the trend by bidding, di mana tren gold itu turun kemudian naik sebagai sebuah koreksi, dan itu kesempatan kita untuk melakukan bidding atau nawar di resisten kuat. Resisten kuat bisa macam-macam, salah satunya adalah dengan melihat history high tadi. Jadi pantau area ini sebagai sebuah area sell, ini juga area sell. Pertanyaannya dari mana saya menentukan ini sebagai sebuah area resisten sehingga kita mau melakukan aksi sell? Pertama adalah jelas ini history high sebelumnya, kemudian juga di sini ada history low sebelumnya, sehingga bisa saja dia menjadi area swap. Dan yang kedua, ini juga ada EMA 100, sehingga EMA 100 ini karena di atas berfungsi sebagai resisten, memang di closing jam 1 siang tadi sudah terjadi breakout, tetapi jangan lupa ini karena ada potensi double top, bisa saja dia breakout lagi ke bawah. Sehingga untuk lebih terkonfirmasi, lebih baik benar-benar menunggu breakout ini, resisten atau history high sebelumnya ini, baru kita melakukan aksi buy, ketimbang hanya melakukan aksi buy karena pertimbangan sudah breakout EMA 100 saja. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai sampai dengan signal, izinkan saya memberikan informasi sedikit mengenai coaching, trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan, itu untuk instrumen Forex Gold, kripto, saham, dan indeks. Jadi bukan saja Forex Gold, ini 5 in 1, di mana Anda mengikuti coaching tersebut, Anda mendapatkan pengetahuan mengenai instrumen investasi yang lain, yaitu tambahannya kripto, saham, dan juga indeks. Kelas Mei itu sudah jalan, kelas baru ada tanggal 13 sampai 27 Juni. 8 kali pertemuan, jam 7 sampai jam 9 malam dengan Zoom. Ini sisa 2 seat saja. Jika Anda berminat, Anda bisa WA saya secara pribadi ke 0811 992989 untuk menanyakan lebih lanjut mengenai coaching ini. Lantas kira-kira coaching ini materinya apa saja? Pertama, menyangkut pondasi, di mana saya memberikan dasar-dasar kepada Anda, menyiapkan Anda menjadi seorang trader profesional, karena kalau kita bicara bangunan atau juga mobil, maka yang namanya pondasi atau kaki-kaki itu harus kuat, dan itu harus dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai nanti bodinya sudah ditaruh untuk mobil, atau rumahnya sudah dibangun dengan bentuk atau metode entry macam-macam, sementara strukturnya belum kuat, maka mobil atau rumah itu bisa oleng, retak-retak, miring, bahkan rubuh. Daripada Anda ingin cepat langsung bicara metode, tetapi akhirnya lambat karena Anda akhirnya babak belur, bukan start dari nol tetapi start dari minus, lebih baik slow but sure secara perlahan Anda siapkan dulu strukturnya, pondasinya, kaki-kakinya, baru Anda taruh bodi atau bangun rumahnya dengan metode model apapun itu. Jadi, pondasi itu menyangkut mindset dan psikologi, kemudian struktur pasar, mekanisme pergerakan harga, analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan lain sebagainya, time management, risk and money management, serta business plan. Mengingat bahwa yang namanya trading itu adalah sebuah aktivitas bisnis. Jadi, sama seperti sektor real, kita siapkan segala sesuatunya dengan baik. Setelah pondasi Anda kuat, kita masuk ke analisa teknikal, dimulai dari Dow teori serta Wyckoff teori. Kemudian, sama seperti business sektorial yang lain, di mana kita harus tahu tren, kita juga akan belajar dengan dasar Dow teori, di mana ada 3 tren, yang disebut dengan major trend, secondary reaction, dan juga minor trend, masuk ke support and resistance, sehingga kita bisa memperkirakan kalau naik sebuah investasi itu kemana, kalau turun kemana, dasar supply and demand, beberapa indikator, chart, dan candlestick pattern, overbought, oversold, MetaTrader, dan TradingView tentunya sebagai sebuah software. Kemudian masuk ke analisa fundamental, di mana analisa fundamental ini dengan melihat kondisi ekonomi, geopolitik, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya ekonomi dan bukan hanya melihat forex factor hijau merah. Ditargetkan Anda memahami masing-masing dari event atau news atau berita ekonomi, kemudian bisa menghubungkan dengan data-data ekonomi yang lain. Pada akhirnya Anda bisa memperkirakan bahwa sebuah dan serangkaian data akan menimbulkan efek ke arah mana untuk pergerakan mata uang atau komoditi. Terakhir, Anda juga akan disampaikan cara menganalisa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh institusi besar dalam melakukan aksi buy atau aksi sell,
dengan mengambil data commitment of trade dari web cftc.gov sebagai bapeptinya Amerika. Dan ini semua antara teknikal, fundamental, sentimental dipelajari, dikuasai, karena memang ini semua sebuah kombinasi yang baik, dan biasanya dalam coaching-coaching lain hanya fokus ke teknikal saja tanpa fondasi fundamental dan juga sentimental. Untuk siapa coaching ini diperuntukkan? Pertama, yang baru masuk dunia trading, yang benar-benar newbie. Yang kedua, butuh mentor karena sudah mencoba belajar dan berlatih secara mandiri dari YouTube, dari Google, atau dari buku-buku yang dibeli di toko buku, tetapi tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dan itu banyak terjadi di masyarakat, di mana memang untuk bisa belajar mandiri dibutuhkan kedisiplinan, kemudian kemampuan yang lebih. Karena itu di bidang apapun diperlukan mentor, termasuk di dalam dunia olahraga seperti seorang pelatih. Atau yang belum bisa membuat trading plan, entry-nya pakai perasaan atau tidak jelas, atau hanya sekedar ikut-ikutan dari analisa-analisa yang tidak dipahami dengan komprehensif atau lengkap. Berikutnya ada juga ini untuk yang sudah 2-3 atau lama trading secara durasi waktu, tetapi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam bentuk withdraw, atau belum punya account dengan umur minimal 1 tahun, profit minimal 30%. Berikutnya ini juga bisa menjadi sarana belajar dan berlatih coaching trading tenang-senang ini untuk yang menjadi korban investasi bodong atau manage akun atau robot atau copy trade yang tidak benar. Daripada Anda membuang-buang market, menyumbangkan dana Anda kepada orang jahat yang jauh lebih kaya dari Anda, maka lebih baik kita investasikan uang tersebut dengan menambah kemampuan otak atau pikiran kita. Jangan sampai sayang untuk mengeluarkan uang untuk belajar, tetapi royal untuk membuang uang ke market dengan memulai trading forex gold, depo, kemudian juga melakukan trading yang nggak karu-karuan, atau membeli robot, atau ikut MLM dari sebuah investasi bodong yang Anda tidak pahami. Berikutnya juga yang tidak paham trading tapi depo dan akhirnya sering loss sampai margin call beberapa kali. Atau juga yang pernah ikut training atau sering malah tapi diajarkan salah seperti hajar-hajaran lot, langsung buka akun real, tidak menginput stop loss, dan lain sebagainya. Berikutnya juga untuk Anda yang sudah mengikuti banyak sekali training tetapi tidak disupport secara baik oleh mentornya, dan itu banyak terjadi. Sama seperti misalkan di bisnis sektor kita membeli barang, sama sekali tidak ada after sales supportnya. Jadi kalau Anda mengikuti training, Anda harus memasukkan satu faktor yang penting yang disebut dengan dukungan dari mentor. Apakah hanya pada saat training doang, atau setelah ikut training pun tetap disupport, dan itu baik adanya, karena kalau kita mengikuti training tentunya nggak langsung bisa atau nggak langsung menguasai. Paling tidak dibutuhkan waktu 1 tahun, bahkan lebih. Ingat, saya lebih senang berbicara yang benar daripada yang enak didengar. Lantas apa saja sih fasilitas dari coaching trading tenang-senang ini? Yang pertama adalah lifetime support. Itu tadi yang saya bilang sebagai after sale service-nya baik. Anda terus disupport seumur hidup selama saya masih trading. Dari mulai boleh ikut ulang kelas atau receipt, trading bareng, atau hal-hal yang lainnya. Gratis signal premium yang lengkap 50%, ada trading plan-nya, free analisa teknikal, fundamental, sentimental secara periodik. Tadi sudah saya sampaikan bebas ikut ulang, bisa dicicil dengan Tokopedia, nanti linknya bisa didapatkan dari saya. Kemudian trading bareng, webinar rutin, materi, modul, video lengkap, dan itu senantiasa di-update untuk di-upgrade. Ada juga grup sharing Telegram untuk alumni, karena kalau kita mau berhasil dalam sebuah bidang, kalau bisa kita punya komunitas tentunya yang baik, dan ada konsultasi account floating loss terlocking, mungkin Anda punya account yang mengalami babak belur berdarah-darah. Kemudian juga Anda bisa menjadi seorang fund manager yang mengelola dana investor jika memang nanti memiliki kemampuan. Sekali lagi, jangan sampai Anda royal buang uang ke market, tapi sayang untuk berinvestasi dengan menambah pengetahuan dan pengalaman pada diri Anda sendiri. Kita sekarang lanjut kembali kepada gold di H4. Saya merencanakan untuk melakukan aksi sell di 1880 ini, karena di sini ada EMA 200, itu pertama. Kemudian juga di sini sebetulnya ada sebuah area yang cukup kuat menahan gold untuk tidak naik, dan saya di sini memberikan perbandingan antara SL dengan TP-nya, di mana di stop loss-nya ini 100 pip atau 1000 tick, sementara di sininya kita masukkan
100 pip, sehingga swingnya RR-nya 1/4 itu posisi kedua, karena saya kalau entry selalu dua posisi. Posisi pertamanya tentunya RR-nya 1/1, SL 100 pip, TP 100 pip. Nah, kemudian juga Anda pantau jika gold turun ke area ini, selama dia tidak breakout trendline ini, kemudian tidak breakout area ini, di mana ini juga ada EMA 50 dan EMA 20, besar kemungkinan terjadi bounce dan Anda bisa melakukan aksi buy. Sebaiknya Anda melakukan aksi buy atau sell ini melalui market execution, tunggu terjadi yang disebut dengan reaksi. Dan kemudian Anda juga bisa memantau area-area yang lebih agresif, misalkan area ini yang saat ini sedang berlangsung, ini juga merupakan sebuah area resisten, dan kalau memang kita ada peluang sell, kalau saya mungkin jika dia breakout lagi masuk ke bawah dari EMA 100 ini melakukan aksi sell. Kemudian juga saya nanti bisa meletakkan SLTP-nya, di mana kalau misalkan saya melakukan aksi sell jika breakout EMA ini, stop loss-nya sekitar 80 pip saja, kemudian TP-nya itu bisa di area sini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak, dan terima kasih.